Halo Sobat Edson, salam pintar. Apa kabarnya nih? Jumpa lagi bersama saya, Kak Tiar, tutor kimia Edson.id. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Kalian sudah siap? Sahabat Edson, pada bab ini kita akan mempelajari tentang reaksi redoks dan elektrokimia, yang mana elektrokimia itu adalah hubungan antara energi listrik dengan reaksi kimia. Dan reaksi kimia yang berguna atau yang berada pada konsep elektrokimia ini adalah reaksi kimia reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Nah, inilah yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang konsep reaksi redoks. Ya. Jadi di sini kita akan lebih terfokus kepada konsep reaksi redoks. Nah, sebenarnya kalian juga sudah mendapatkan ya materi ini di kelas 10 ya. Nah, di kelas 12 ini adalah pengembangan materi dari materi kelas 10 yang kalian dapatkan. Seperti itu. Oke, sekarang dari redoks dulu. Apa sih yang dimaksud dengan redoks? Coba kalian ingat-ingat lagi, redoks itu apa? Redoks itu merupakan singkatan dari kata reduksi dan oksidasi. Ya, jadi ini adalah singkatan dari kata reduksi dan oksidasi. Seperti itu. Nah, yang mana masing-masing dari reduksi dan oksidasi ini akan memiliki 3 pengertian. Oke ya, kita akan membedakan nih yang dimaksud dengan reduksi itu apa saja. Kemudian yang dimaksud dengan oksidasi itu apa aja, gitu ya. Jadi di sebelah sini reduksi dan sebelah sininya kita pisahkan oksidasi. Oke, yang pertama, kita mulai dari reaksi oksidasi dulu ya. Karena oksidasi itu mungkin lebih kalian sering dengar dibandingkan dengan reduksi. Ya, misalkan kata-katanya seperti ini. Jadi, ada logam yang teroksidasi. Nah, maksudnya apa sih? Jadi, logam yang teroksidasi itu adalah logam yang bereaksi dengan oksigen. Ya, jadi, pengertian yang pertama dilihat dari sisi pengikatan atau pelepasan oksigen atau bereaksi dan menghasilkan oksigen. Yang pertama, oksidasi artinya adalah reaksi pengikatan oksigen. Pengikatan oksigen. Ikatan oksigen atau O2 ya. Oksigen atau O2. Nah, atau bahasa gampangnya adalah bereaksi dengan oksigen. Jadi misalkan suatu logam nih, logam besi. Logam besi dia teroksidasi. Berarti artinya logam besi ini dia bereaksi dengan oksigen. Nah, nanti menghasilkan, misalkan menghasilkan Fe2O3 seperti itu. Jadi ini 3/2 ya kan, di sini 2. Nah, kalian lihat di sini oksigennya itu berada pada reaktan. Jika oksigennya berada pada reaktan, berarti si Fe ini mengikat si oksigen. Oke ya. Berarti reduksi itu apa? Reduksi itu tinggal kebalikannya aja. Reduksi itu berarti adalah reaksi pelepasan oksigen gitu. Reaksi pelepasan oksigen. Pelepasan oksigen. Jadi oksigennya itu diproduksi. Kalau ini oksigennya direaksikan seperti itu. Ya, kebalikannya aja berarti Fe2O3 ini nanti terurai gitu ya, menghasilkan 2 Fe dan 3/2 O2. Nah, O2 yang dihasilkan ya, itu kan berada sebagai produknya. Jadi sama saja dikatakan bahwa ini melepas oksigen atau pelepasan dari oksigen. Seperti itu. Oke, itu dari sisi yang pertama ya, pengikatan dan pelepasan oksigen. Sekarang dari sisi yang kedua, yaitu tentang pengikatan dan pelepasan elektron. Nah, untuk oksidasi,
ini merupakan reaksi pelepasan elektron. Pelepasan elektron. Nah, misalkan seperti ini. Na, ya logam Na, ya seperti pada reaksi ionisasi gitu ya. Jadi Na melepaskan satu elektronnya menjadi Na+ ditambah elektron. Seperti itu. Na menjadi Na+ ditambah dengan elektron. Nah, kalau kalian lihat di sini, elektronnya itu dilepas sebagai produk ya. Jadi kalau bahasanya pelepasan, elektronnya itu sebagai produk ya. Seperti itu. Nah, berarti reduksi ini tinggal kebalikannya. Kalau ini reaksi pelepasan, reduksi berarti reaksi pengikatan. Reaksi pengikatan elektron. Pengikatan elektron ya. Contoh reaksi pengikatan elektron itu misalkan seperti ini. Cl- ya atau Cl2 gitu ya menjadi Cl- ya. Berarti kan dia harus menangkap elektron dari atom yang tidak bermuatan, dia mau jadi negatif berarti kan harus menangkap elektron. Nah, di sini Cl2 kalian samain dulu. Berarti di sini kasih 2 supaya sama. Nah, ketika dikasih 2, muatan dia jadi berubah. 2 dikali -1, jadi -2 kan? Nah, makanya di sebelah kiri harus ditambahin lagi. Tambahin 2 elektron. Nah, dari sini kan kelihatan bahwa elektronnya itu berada pada reaktan atau diikat elektronnya. Diikat elektronnya ya. Kalau ini dilepas elektronnya. Oke? Itu adalah pengertian yang kedua. Nah, sekarang dari sisi yang ketiga, yang paling sering digunakan seperti itu. Nah, dari sisi yang ketiga, itu adalah mengenai peningkatan atau penurunan bilangan oksidasi atau bilox. Ya. Jadi, yang ketiga, kalau kita ngomongin oksidasi, oksidasi itu adalah reaksi kenaikan bilangan oksidasi. Ya. Kalau penurunan itu reduksi. Berarti, oksidasi itu adalah reaksi kenaikan. Ya, naik bilangan oksidasinya. Reaksi kenaikan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau disingkatnya apa? Pastinya kalian juga sudah belajar nih di kelas 10 itu adalah bilox ya, yang disebut sebagai bilox. Oke. Kalau oksidasi reaksi kenaikan, otomatis reduksi kebalikannya aja. Berarti reduksinya adalah reaksi penurunan. Penurunan bilangan oksidasi atau bilox. Seperti itu ya. Jadi, yang pertama ini adalah kenaikan bilox ya. Yang ketiga, oksidasi. Itu pengertiannya kenaikan bilangan oksidasi, sementara reduksi adalah reaksi penurunan. Jadi, bedanya di situ. Ini penurunan, reduksi, sedangkan oksidasi adalah kenaikan ya. Nanti kalian kalau pertanyaannya misalkan disuruh pilih di antara reaksi-reaksi yang ada, manakah yang termasuk reaksi redoks? Kalian boleh menggunakan 3 konsep ini. Ya, 3 pengertian ini. Ya, boleh menggunakan yang pertama, menggunakan yang kedua, atau menggunakan 3. Tapi, yang ketiga ini biasanya lebih bisa menjawab tipe variasi soal apapun. Gitu ya. Kalau yang pertama, belum tentu bisa menjawab soal-soal dengan spesifik tentang kenaikan atau penurunan bilox ya. Oleh karena itu, kalian harus paham betul dalam penentuan atau aturan penentuan bilangan oksidasi. Ya, nantinya setelah ini kita akan membahas tentang aturan penentuan bilangan oksidasi. Sahabat Edson, kita lanjutkan ya mengenai aturan penentuan bilangan oksidasi. Oke ya, saya tuliskan dulu di sini. Kita akan terfokus mengenai aturannya. Karena penting sekali kalian bisa menentukan bilangan oksidasi suatu zat ya, karena supaya kalian bisa mengidentifikasi ini reaksinya reduksi atau oksidasi seperti itu. Bilangan oksidasi atau kalau kita singkat namanya adalah bilox.
Oke, jadi yang pertama, bilox atau bilangan oksidasi itu adalah standar untuk melepas atau menerima elektron atau ukuran ya. Ukuran suatu zat, jadi bilox itu pengertiannya adalah ukuran suatu zat untuk menentukan pelepasan atau penerimaan elektron. Oke ya, jadi bilox tuh pengertiannya ukuran suatu zat untuk menentukan pelepasan atau penerimaan elektron. Nanti berupa angka-angka, bisa positif, bisa juga negatif. Kalau misalkan positif berarti dia melepas elektron seperti itu. Kalau negatif dia kebalikannya, dia menerima elektron. Ya, jadi positif suatu zat itu dia akan artinya melepaskan elektronnya, melepas elektron. Sementara kalau dia negatif dia menerima elektron. Nah, nanti pun plus dan minusnya itu bisa dalam angka berapa aja. Misalkan plus 2 artinya apa? Oh, berarti zat ini dia melepas 2 elektron. Sementara kalau misalkan ada yang min 2, berarti dia menerima 2 elektron. Jadi seperti itu. Oke ya. Nah, bagaimana cara penentuan bilangan oksidasi suatu zat atau aturan-aturannya? Yang pertama adalah bilox. Kita tentukan dulu, dimulai dulu dari bilox logam golongan utama. Logam golongan utama. Ya. Logam golongan utama itu adalah logam-logam seperti logam golongan 1A, 2A, 3A. Nah, biloxnya itu sama dengan nomor golongannya. Jadi, bilox sama dengan nomor golongannya. Oke, ini yang pertama. Jadi, misalkan logam golongan utama tuh apa saja sih? Saya tuliskan di sini ya. Jadi, di sini ada golongan 1A nih ya. 1A itu ada Li, NaK, Li, NaK. Terus ini yang top-topnya aja gitu, yang kalian mungkin akan sering ketemu ini gitu. Kemudian golongan 2A ada magnesium, Ca, Ba, dan lain-lain gitu ya. Kemudian golongan 3A itu ada Al. Jadi kalau kalian menemukan unsur-unsur ini di dalam suatu senyawa, maka biloxnya itu sama dengan nomor golongannya. Ya, misalkan ada NaCl seperti ini ya, dalam senyawa NaCl. Nah, bilox Na-nya, Na itu kan berarti masuk ke dalam golongan utama. Ya, di sini ditulis, oh Na itu masuk golongan 1, masuk golongan utama. Berarti artinya bilox dari Na sesuai golongannya dia. Dia golongan berapa? Golongan 1. Berarti bilox Na-nya sama dengan plus 1. Seperti itu. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bilox dari ion. Bilox ion itu sama dengan muatannya, ya. Muatannya. Nah, jadi kalau kalian menemukan suatu ion, ya, misalkan ionnya adalah Fe2+. Nah, kalian lihat muatannya berapa? Muatannya adalah plus 2 nih, 2+. Berarti biloxnya sesama dengan muatannya, yaitu biloxnya plus 2. Oke, contoh lain, misalkan ada Cl-. Ya, Cl-, biloxnya berarti berapa nih? Biloxnya sama dengan -1. Seperti itu. Terus apalagi? Ada SO42-. SO42-. Nah, berarti biloxnya berapa? Lihat muatannya. Muatannya 2-. Berarti biloxnya sama dengan -2. Gitu ya. Itu bilox ion. Nah, yang ketiga, sekarang kita baru masuk ke senyawanya nih. Bilox senyawa. Ya, bilox senyawa.
Senyawa itu apa sih? Senyawa itu adalah gabungan dari unsur-unsur yang berbeda, seperti NaCl. Itu kan gabungan dari Na dengan Cl. Nah, berarti itu senyawa. H2O, gabungan antara H sama O, unsurnya berbeda. Itu adalah senyawa juga. Nah, bilog senyawa itu sama dengan 0. Ya, jadi bilognya sama dengan 0. Nah, contohnya tadi. Berarti gini. Kalau ada NaCl di sana, NaCl sama dengan 0. Kan NaCl senyawa, berarti bilognya sama dengan 0. Oke, artinya apa? Artinya kita bisa nih menentukan bilog masing-masing unsur di senyawa ini dengan menggunakan aturan yang sudah ada nih. Sejauh ini kan baru ada 3. Nah, kita gunain itu aja dulu. Pertama adalah Na. Na itu tadi bilognya berapa? Plus 1, karena dia golongan utama. Plus 1. Oke. Plus 1 ditambah Cl. Nah, ditambah Cl, oke, sama dengan 0. Oke ya, karena dia bilognya harus 0 totalnya. Berarti artinya Cl ini sama dengan berapa? Plus 1-nya pindahin ke kanan dong, ya kan? Berarti Cl-nya sama dengan min 1. Seperti itu, ya. Contoh lain, misalkan adalah Mg. MgO, ya, MgO. Nah, sekarang kita mau menentukan berapa sih masing-masing bilognya, si Mg berapa, O berapa. Pertama, ingat, karena ini adalah suatu senyawa, nilainya harus sama dengan 0. Berarti kita sama dengan 0. Nah, bilogs MgO gitu ya, itu kan bilogsnya Mg ditambah O nih, sama dengan 0. Nah, siapa sih yang sudah ada aturannya? Yang udah ada aturannya adalah Mg. Kalian lihat, oh di sini Mg. Mg itu golongan 2A. Nah, berarti karena dia golongan 2A, bilognya sama dengan nomor golongannya. Berarti bilogsnya Mg adalah plus 2. Oke, plus 2 ditambah oksigen. Kita mau cari, sama dengan 0. Berarti oksigennya sama dengan plus 2-nya pindahin aja ke kanan. Ya, sama dengan min 2. Jadi kita udah bisa dapetin bilogs masing-masing unsurnya, yaitu Mg-nya plus 2 dan O-nya adalah min 2 ya. Jadi seperti itu, bilog senyawa sama dengan 0. Sahabat Edson, sekarang kita lanjutkan lagi ya aturan penentuan bilangan oksidasi. Tadi sudah sampai yang ketiga, yaitu bilog senyawa sama dengan 0. Sekarang berarti yang keempat. Nah, yang keempat ini itu mengenai unsur bebas. Jadi bilogs dari unsur bebas itu nilainya sama dengan 0. Ya, bilogs unsur bebas sama dengan 0. Unsur bebas apa sih? Unsur bebas itu bisa ada 2 nih, ada 2 jenisnya. Jadi bisa molekul unsur. Molekul unsur itu adalah gabungan dari unsur-unsur yang sama seperti F2, H2, O2, Cl2, Br2, seperti itu. F2, H2, O2, N2, Cl2, ya kan? Br2, dan lain-lain. Pokoknya gabungan dari unsur yang sama aja ya. Kemudian, atom, ya, atom atau elemen. Yang mana atom atau elemen ini maksudnya adalah unsur yang sendiri, zat tunggal yang tidak bersama unsur lain atau tidak berada dalam senyawa ya. Jadi misalkan Mg tapi Mg yang bukan berada dalam senyawa ya, bukan misalkan Mg seperti kita lihat di sini. Di sini MgO. Nah, ini bukan unsur bebas karena Mg-nya itu berada di MgO. Jadi ada temennya gitu ya bahasanya. Sementara kalau ini harus dia sendiri, nggak ada temennya. Nah, itu nanti bilogsnya sama dengan 0. Oke. Kemudian Cl atau Na aja ya, Na logam, terus kalium juga bisa, Fe juga bisa. Pokoknya kalian lihat aja dan lain-lain ya. Pokoknya kalian lihat aja yang mana unsur yang nggak ada temennya seperti itu. Yaitu adalah termasuk ke dalam unsur bebas dan bilogs mereka sama dengan 0. Nah, jadi gini, misalkan tadi kalian sudah menentukan MgO gitu ya. Nah, MgO menjadi Mg. Nah, seperti ini. Ditambah O2 misalkan ya, misalkan seperti itu. Oke. Berarti tadi bilogs Mg kan kalian sudah
dapat ya di sebelumnya, yaitu di sini adalah plus 2. O-nya adalah min 2. Nah, apakah Mg di sini juga sama dengan di sini, yang sama dengan plus 2? Nah, tidak. Karena Mg di sini masuknya ke dalam kategori unsur bebas, karena dia sendiri, nggak ada temennya. Nah, kalau sendiri berarti Biloxnya sama dengan 0, ya. Berarti di sini 0. O2 juga termasuk ke dalam unsur bebas, karena dia molekul unsur, gabungan dari unsur-unsur yang sama. Berarti Biloxnya juga 0, ya. Seperti itu. Oke, itu adalah aturan yang keempat. Sekarang kita lanjut ke aturan yang kelima. Aturan yang kelima ini spesifik untuk F, untuk fluor. Bilox dari fluor, Bilox dari F min, ya lebih tepatnya F min, itu nilainya sama dengan min 1. Ya. Oke ya. Jadi kelima aturan ini ya, mulai dari sini, 1 yaitu Bilox logam gula utama, 2 Bilox ion, 3 Bilox senyawa, dan 4 Bilox unsur bebas, 5 Bilox F min, itu merupakan aturan utama. Aturan yang harus kalian dahuluin dulu dalam mencari Bilox ya. Kemudian ada aturan-aturan umum. Nah, aturan umum ini adalah ketika kalian sudah menggunakan kelima aturan ini, barulah kalian menggunakan aturan yang ke-6 dan ke-7 ya, aturan selanjutnya gitu. Nah, aturan umum yang pertama, ya kita tulis yang ke-6 saja, itu adalah Bilox oksigen. Bilox dari oksigen. Nah, Bilox oksigen ini umumnya adalah minus 2. Umumnya sama dengan minus 2. Ya, seperti itu. Contoh, misalkan di dalam SO2 seperti itu ya. SO2. Oke, berarti dari sini karena Bilox oksigennya adalah min 2. Nah, ingat, pertama kita tentuin dulu, ini termasuk kategori apa? Ini termasuk ke dalam senyawa, karena gabungan dari unsur-unsur yang berbeda, ya. Artinya Bilox mereka, kalau senyawa, nilainya sama dengan 0. Berarti S ditambah, nah O-nya ada 2 nih, berarti 2O sama dengan 0, seperti itu. S ditambah, nah oksigennya itu kita masukin min 2. Ya, sama dengan 0. Berarti S-nya min 4, pindahin ke kanan, berarti jadi plus 4. Ya, seperti itu ya. Jadi Bilox oksigen umumnya min 2 ya. Tapi ketika oksigen ini ya, ketika oksigen misalkan berada dalam senyawa OF2. OF2. Artinya di sini ada unsur nih yang masuk ke dalam aturan utama. Si F itu kan aturan utama, aturan kelima. Berarti itu dulu yang didahuluin. Nggak boleh oksigen dulu, karena oksigen itu aturan umum. Ya, berarti cara mencarinya gimana? Tetap ini senyawa, berarti sama dengannya harus 0. Berarti oksigen ditambah 2 dikali F sama dengan 0. Nah, yang ditentuin adalah si F-nya dulu. F-nya itu min 1, ya kan? F min 1 dikali 2, berapa jadinya? Min 2. Sama dengan 0. Sehingga dari sini oksigennya sama dengan berapa? Min 2-nya pindah ke kanan, jadi plus 2. Nah, jadi makanya di sini bahasanya adalah umumnya. Nggak selamanya min 2, tapi mayoritas min 2. Seperti itu. Ya. Oke. Yang terakhir adalah Bilox hidrogen. Bilox hidrogen umumnya, ya bahasanya adalah umumnya ya, kata-katanya di sini dibilang umumnya, jadi belum tentu pasti ya. Umumnya adalah plus 1 hidrogen ya. Jadi misalkan seperti ini dalam H2SO4 ya, H2SO4. Oke, kita mau cari nih Bilox dari masing-masing unsurnya. Ingat, ini senyawa. Berarti artinya nilainya harus sama dengan 0. Berarti H2 itu artinya apa sih? 2 dikali H, 2 dikali H, ditambah S, ditambah O-nya ada 4 nih. 4 dikali O. 4O sama dengan 0. Berarti H-nya adalah plus 1, ya, karena Biloxnya adalah 1, ditambah S, ditambah 4. O-nya berapa tadi? O-nya adalah min 2. Oke, sama dengan 0.
Oke, berarti 2 ditambah S min 8 sama dengan 0. Oke, 2 dikurang 8 berapa? 2 kurang 8 kan min 6. Pindahin ke kanan. Berarti S-nya adalah plus 6. Seperti itu. Ya. Tapi jika hidrogen ini dia mengikat ya atau terikat pada senyawa yang ada logamnya atau disebut hidrida logam seperti misalkan NaH. Nah, maka karena Na ini masuk ke dalam aturan utama, aturan yang pertama bahwa dia bilox logam sama dengan nomor golongannya untuk logam golongan utama, maka yang didahuluin itu adalah si Na-nya dulu ya. Na itu plus 1 karena dia golongan 1, berarti sini plus 1 ditambah hidrogen sama dengan 0. Berarti hidrogennya adalah berapa? Plus 1-nya pindahin ke kanan sama dengan min 1 ya. Seperti itu. Jadi dia bisa saja tidak plus 1 kalau dia terikat pada aturan-aturan utama ya. Oke sobat, ini adalah aturan penentuan bilangan oksidasi. Sahabat Edson, demikianlah pembahasan materi mengenai reaksi redoks dan elektrokimia. Mudah bukan? Sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama Kak Tiar. Jangan lupa belajar dan salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!